Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturkum ya ahlad dargi wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbati wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Hadirin jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di rutinan ini. Semoga kumpulnya kita semua, duduknya kita di sini membuahkan duduknya kita kelak bersama Rasulullah SAW di surganya Allah, dan semoga kita semua diberi panjang umur, sehat wal afiat, terkabul segala hajat. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذين يوغاك yang kuduna kang bodo nulayani sapa alladzina ahdallah ing janjine Gusti Allah, aima ahidahu ilaihim, tegese perkara ahida kang wis janji sapa Allah ing ma ilaihim marang kaum atau alladzina fil kutubi ing dalam kitab-kitab minal imani bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di mitsaqihi, saking sakwise kukuwe ahdallah ay tauqidihi alaihim, wa yaf'aluna lan bodho wa yaqta'una lan bodho mutus sapa alladzina ma ing perkara amara kang wis perintah sapa Allah Gusti Allah bi kelon ma an yusola, rupane arep yen to disambung apa ma, wa yufsiduna lan bodho gawe kerusakan sapa alladzina fil ardi ing dalem bumi bil ma'asi wat ta'wigi anil iman. Ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina hum ya ulaika al khasiruna, iku wong kang bodho rugi limasirihim krana baline alladzina ilan nari marang neraka al mu'abbadati kang di langgengake alaihi mengatasi alladzina. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini berfirman bahwasanya alladzina yanquduna ahdallah, mereka orang-orang yang fasik adalah orang-orang yang melanggar janji Allah Subhanahu wa taala. Min ba'di mitsaqihi, setelah janji itu kokoh. Jadi ciri orang fasik pertama ngelanggar janji kepada Allah. Wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusal, dan mereka memutus sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Memutuskan sesuatu yang diperintahkan untuk disambung. Ini nomor 2. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, merekalah yang semacam ini adalah orang-orang yang rugi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang dimaksud janjinya Allah di sini, perjanjian di sini adalah
sebagaimana dikatakan Asy-Syaikh Sya'rawi rahimahullah wa nafa'ana bih, yaitu al-iman billah, iman kalih Gusti Allah. Karena setiap dari kita manusia itu dulu ketika di alam roh, di alam arwah, sudah pernah mengikat janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Di ayat ini menurut sahabat Abdullah bin Abbas, saat Allah Subhanahu wa ta'ala niku menciptakan Nabi Adam, maka kemudian Allah mengeluarkan seluruh keturunan Nabi Adam, yaitu manusia, dikeluarkan dari tulang rusuk beliau seperti debu-debu yang kecil yang begitu banyak. Semua manusia yang akan terlahir dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, saat itu semuanya dikeluarkan berupa debu-debu kecil yang begitu banyak. Misalkan jumlahnya 100 miliar, ya nanti manusia yang lahir di dunia ini 100 miliar baru kiamat. Pokoknya yang saat itu dikeluarkan semua, nanti mereka semua akan lahir ke dunia. Setelah habis baru dunia ini habis. Nah, saat dikeluarkan itu, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada mereka, man rabbukum, siapa Tuhan kalian? Maka seluruh keturunan Nabi Adam saat itu menjawab, Allahu Rabbuna, Allah lah Tuhan kami. Kalau di ayat itu alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Maka mereka menjawab, bala, iya wahai Allah, engkaulah Tuhan kami. Kemudian setelah itu, setelah perjanjian mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan, iman sama Allah, mereka dikembalikan lagi ke tulang rusuk Nabi Adam. Ada pendapat saat itu kejadian di Wadi Nu'man, wilayah sebelah Padang Arafah, itu ada Wadi Nu'man. Di situ kejadian dikeluarkannya seluruh keturunan Nabi Adam saat Nabi Adam diturunkan ke dunia. Walhasil saat itu semua keturunan Nabi Adam manusia diikat perjanjian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji apa? Berjanji akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud alladzina yanquduna ahdallah. Setelah mereka lahir, ada yang ingat sama janji itu, jadi orang yang beriman, jadi umat Islam. Ada yang lupa. Padahal awal manusia itu semuanya beriman, semuanya Islam, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam niku kan iman, wong Nabi. Nabi Adam Islam, cuman syariatnya beda dengan Nabi kita Muhammad SAW. Punya keturunan Qabil, Habil, terus keturunan terus, akhirnya ada yang kufur, ada yang kafir, yang tidak beriman sampai sekarang. Nah, orang itu bisa memenuhi janji kepada Allah yang dulu pernah semua manusia itu berjanji akan beriman kepada Allah. Biar punya iman sama Allah itu ada dua hal. Pertama, harus iman dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga yang
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengikat janji kepada para nabi, bahkan seluruh umat mereka. Jadi setiap nabi niku diperintah oleh Allah untuk memberi kabar bahwasanya nanti ada nabi yang paling mulia, nabi akhir zaman yang bernama Nabi Muhammad. Kalau panjang umur kok ketemu Nabi Muhammad, maka semua nabi, semua umat itu kalau masih hidup ketemu Nabi harus beriman dan membantu Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mengingkari itu, maka faulaika humul fasikun, itulah orang-orang yang fasik. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang itu bisa sah imannya harus pertama dengan iman, percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini juga diwasiatkan oleh Allah untuk semua umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW harus percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, agar manusia itu ingat akan janjinya dulu kepada Allah, beriman sama Allah, maka dia juga wajib untuk nasbul adillah ala wahdaniyatihi bis samawati wal ard wa sairis sun'ah. Wajib bagi orang yang beriman, wong Islam, harus mengetahui dalil, minimal dalil yang paling minim, minimal dalil yang paling minim tentang keimanan kepada Allah. Ketika ditanya, kamu iman sama Allah? Iya. Kamu Islam? Iya. Apa dalilnya Allah itu sebagai Tuhan? Apa dalilnya Allah itu ada? Maka minimal bisa menjawab, langit bumi ini dalil, ada pencipta, dalil kalau Gusti Allah niku ada. Minimal begitu. Nah, kalau ditanya, kamu Islam, kamu iman, umatnya Nabi Muhammad SAW, bertuhan Allah, mana Allah? Allah tidak kelihatan kok. Kamu kok bertuhan sama Tuhan yang nggak bisa kamu lihat? Kalau dia nggak bisa jawab, maka imannya ini menurut sebagian ulama masih belum sempurna, bahkan diperselisihkan sah atau tidak imannya. Harus bisa jawab. Sebagaimana meja ini, meja kayu ini ada, berarti ada tukang kayu, walaupun tukang kayu itu belum pernah kita lihat dan mungkin seumur hidup tidak pernah ketemu. Baju yang kita pakai, kita yakin ada penjahitnya, bahwa baju dari konveksi Jakarta, mungkin baju dari luar negeri. Baju yang kita pakai yakin 1.000.000% ada penjahitnya, walaupun mungkin seumur hidup kita tidak pernah ketemu, tapi yakin. Begitu juga alam semesta ini, langit bumi beserta isinya ini nggak mungkin ada sendiri, pasti ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini minimal, minimal tahu dalil seperti itu, baru imannya sah, baru dia tertulis menjadi orang yang telah memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat dulu semua manusia mengikat janji kepada Allah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini Nabi niku pernah bersabda yang sering kita dengar, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci. Suci itu maksudnya apa? Beriman kepada Allah. Kenapa? Karena tadi itu semua manusia itu
dulu pernah diikat janji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika peristiwa Nabi Adam diciptakan tadi. Semua keturunannya dikeluarkan seperti debu yang kecil-kecil semua tadi itu. Kalau ada bayi lahir kok dia mati, nanti tempatnya di mana? Di surga. Walaupun orang tuanya kafir, walaupun bayi ini wong Amerika, walaupun bayi hasil zina, kalau masih kecil meninggal, dia fitrah akan dikumpulkan di surga nanti. Kenapa? Karena ini tadi semua manusia awalnya sudah mengikat janji iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rahasia kenapa Nabi ngomong kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, mereka dilahirkan atas fitrah suci alias iman kepada Allah. Kalau ada anak kecil belum balik meninggal, maka mereka suci tempatnya nanti di surga. Karena itu di surga ada wildanum mukhalladun, ada anak-anak kecil. Di surga itu nanti ada anak-anak kecil yang jadi penghibur penghuni surga. Siapa mereka? Ya anak-anak kecil yang meninggal belum balik. Dari anak-anaknya, semua anak manusia yang kecil meninggal nanti jadi bocah-bocah bayi yang lucu-lucu ada di surga, menjadi salah satu hiburan untuk para penduduk surga. Nah, ini rahasianya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kemudian mereka orang-orang yang fasik, mereka mengingkari janji ini. Dulu sudah diikat janji untuk iman sama Allah dengan mengikuti Nabi Muhammad, dengan melihat penciptaan alam semesta ini bahwasanya Allah lah Tuhan satu-satunya, malah mereka merusak janji tersebut. Padahal bukan hanya Allah itu mengirim Nabi Muhammad, bukan hanya Allah itu mengirim Al-Quran, tapi Allah mengutus para nabi yang begitu banyak dan kitab-kitab juga yang begitu banyak. Tapi ternyata ada di antara manusia yang mengingkari perjanjian tersebut. Na'udzubillah min. Karena itu syukur kita dijadikan orang yang beriman, dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bih. Ciri khasnya orang-orang fasik, orang-orang yang keluar dari jalan Allah, mereka adalah memutuskan sesuatu yang seharusnya disambung. Kata ulama, menurut sebagian mereka, yaitu tali silaturahim. Orang kalau gampang mutus tali silaturahim, ini ciri-ciri wong fasik. Ciri-ciri orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim ini Nabi SAW pernah suatu ketika diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abi Aufa. Nabi ketika sore Arafah setelah haji, setelah wukuf di Arafah. Haji ini kan wukuf di Arafah, itu tempat waktu yang paling utama hari Arafah itu. Sore duduk bersama para sahabat. Maka setelah itu beliau mengatakan la yujalisuni man amsa qati'ar rahim liyakum anna. Wahai sahabatku yang hadir semua di sini, siapa yang sore ini memutuskan tali silaturahim, jangan duduk sama saya, pergi. Maka enggak ada satupun yang berdiri. Berarti sahabat semuanya ahli nyambung tali silaturahim. Cuman ada satu orang yang paling belakang, akhirnya dia berdiri. Setelah itu, setelah dia berdiri pergi, kemudian datang lagi. Maka ditanya Rasulullah SAW, malaka lam yakun ahadun minal halaqah ghairuk. Kenapa kamu nggak ada satupun yang berdiri di halaqah ini, di tempat duduk ini, kecuali kamu? Maka dia menjawab, ya Nabi Allah, sami'atul ladzi qulta fa ataitu khalahli kanat tusarimuni ayatu qati'uni. Tadi wahai Rasulullah,
ketika engkau mengatakan yang mutus tali silaturahim pergi, maka aku ingat aku sedang ada masalah sama bibiku. Kemudian aku tadi berdiri dan pergi sebentar minta maaf ke bibiku dan aku kembali ke sini wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan saat itu, ahsanta ijlis ala innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Bagus, saya senang kamu begitu, dipuji sama Nabi. Kamu sudah minta maaf sama bibikmu, bagus. Ahsanta, Rasulullah senang. Ijlis, duduklah. Kemudian Rasulullah ngasih nasihat kepada semuanya, wahai para sahabat, ketahuilah sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun pada sekelompok manusia yang mana di antara mereka itu ada satu saja yang memutus tali silaturahim. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu disebutkan oleh Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Zain bin Sumaid, beliau mengatakan, mata'anallahu bidul hayatih qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawil Ka'bah. Orang yang mutus tali silaturahim terhadap keluarganya, terhadap sanak keluarganya, mutus tali silaturahim terhadap sesama umat Nabi Muhammad SAW, maka dia mal'un, dilaknat oleh Allah, walaupun matinya di dalam tempat yang paling berkah, yaitu Ka'bah. Wong mati ning jero Ka'bah, itu kan luar biasa, itu bisa mati meninggal di dalam Ka'bah. Harusnya itu kemuliaan, keistimewaan. Ono wong mati jero Ka'bah itu dalam sejarah. Ibaratnya jarang. Bahkan sak napa mlebu niku lho, ndak ono sing iso mlebu kecuali orang-orang tertentu. Lah ini sampai mati dalam Ka'bah. Umpama ada orang meninggal dalam Ka'bah, harusnya kan keistimewaan itu. Harusnya dapat rahmat Allah karena mati di tempat masjid yang paling mulia di muka bumi, yaitu Ka'bah, Masjidil Haram, yang semua umat Islam kangen untuk ke sana. Mugi-mugi kalau jenengan bisa ke sana. Amin Allahumma. Nah, niku andaikan seperti itu, tetap dia dilaknat oleh Allah, tetap gak akan masuk surga kalau dia memutus tali silaturahim. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini ciri khas daripada orang-orang fasik. Mereka memutus tali silaturahim yang seharusnya disambung, diperintahkan oleh Allah SWT untuk disambung terus menerus. Nah, di dalam salah satu makalah Al-Imam Hasan Basri mengatakan, idza adharan nasul ilma wa dayya'ul amala wa tahabu bil alsun wa tabaghadu bil qulub wa taqadu bil arham la'anahumullah fa asammahum ama absarahum. Ketika manusia itu menampakkan ilmu, hadir majelis ilmu, yes, sudah luar biasa bagus, akan tetapi doyaul amal, mereka enggak ngamalkan ilmunya, terutama yang wajib-wajib. Sudah tahu sholat itu wajib, sudah tahu puasa Ramadan itu wajib, dan seterusnya. Yang wajib-wajib dari hasil majelis ilmu enggak berusaha diamalkan. Maka terus mereka watahabu abil alson, saling mencintai di antara sesama mereka, tapi cuman di mulutnya aja. Watabaghadu bil qulub, hatinya saling benci. Koyoke kumpul, koyoke rukun, ternyata cuman sekedar basa-basi mulut aja, hatinya saling benci, saling iri terhadap sesama. Dan mereka memutus tali silaturahim. Kalau sudah begitu, mereka semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jalin tali silaturahim itu secara dohir dan batin. Jalin cinta kasih terhadap sesama secara dohir dan batin. Mulutnya bagus, hatinya juga bagus. Jangan di mulut aja kayaknya silaturahim, saling sapa, saling ini, ternyata hatinya saling benci. Ini orang-orang seperti ini silaturahim cuman tubuhnya saja, tapi hatinya tidak saling silaturahim, tidak saling merahmati, maka mereka masih menjadi orang yang dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, wa yufsiduna fil ardi. Mereka orang-orang fasik itu
orang-orang yang keluar dari jalan Allah melakukan kerusakan di muka bumi. Melakukan kerusakan di muka bumi dengan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Sya'rawi rahimahullah rahmatal abrar, beliau pakar tafsir dari Mesir. Itu ketika mentafsiri ayat ini, beliau mengatakan satu poin yang begitu dalam. Beliau mengatakan begini, wa awwalu madhahiril fasad, pertama kali tampaknya kerusakan di muka bumi ini, kemudian beliau mengisyaratkan di situ adalah isyarat dari sabda Nabi SAW. Apa sabda Nabi? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Ketika suatu urusan itu dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran dan kerusakan. Misal yang jadi pejabat harus di bidangnya. Kalau memang dia bidangnya ekonomi, ya suruh di ekonomi, jangan dibolak-balik. Sing ahli perhutanan malah nyekel ekonomi, sing ahli hutan malah kon nyekel yang lainnya. Dibolak-balik, akhirnya nanti rusak. Akan terjadi kerusakan yang luar biasa saat orang itu yang bukan ahli dipasrai. Jangankan urusan negara, jangankan urusan masyarakat, sepak bola itu loh Pak, sepak bola. Jenengan kan mesti kenal sing ke sepak bola niku. Enten Ronaldo radhiyallahu anhu, Messi niku ahli sepak bola. Luar biasa, alim alamah. Wes super alim kalau masalah ilmu bola, mau giring, mau nendang, wes pemain terbaik dunia. Tapi dia itu ahlinya jadi pemain. Boleh ndak Ronaldo, Messi niku langsung ketika pensiun jadi pelatih langsung? Apakah boleh? Ndak boleh. Walaupun dia hebat main bola, paham selok beluk bola, dia nggak boleh langsung jadi pelatih karena dia statusnya masih pemain. Tidak boleh jadi pelatih. Sekolah dulu, dapat ijazah pengakuan, dapat kredibel pelatih, baru dia diperbolehkan jadi pelatih. Nek ndak rusak timnya ya rusak nanti. Oh enggak basic pelatih kok, dia tuh pemain kok. Ini dalam olahraga nggak boleh, pemain ya main, pelatih beda lagi. Begitu juga dalam masalah negara bermasyarakat, apalagi masalah ilmu. Ilmu agama ini ada orang-orang yang ahlinya siapa? Para ulama. Itu pun dibagi-bagi. Ada yang ulama ahli tafsir. Oh, itu spesialis. Kalau masalah tafsir udah ngikuti yang ahli tafsir. Ada ulama itu al-faqih, orang yang ahli fikih. Kalau masalah fikih ngikuti yang ahli fikih. Ada ulama itu orang yang ahli sejarah, ngikuti ahli sejarah. Yang masih viral ini ulama ahli nasab, ada ahlinya, ngikutilah ulama yang ahli nasab. Jangan yang bukan ahli kita ikuti, wah hancur jenengan akan disesatkan tanpa tahu arah. Naudzubillah min dzalik. Oh bukan ahli kok, bukan ahli nasab, sedangkan ahli nasab seluruh dunia, contoh yang sekarang masih rame udah 2 tahunan ini ngurusi nasab wong. Nasab para habaib Sada Ba'alwi itu diakui oleh mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah dari Mesir, ngakui nasab Ba'alwi itu sabitun bil ijma', sudah ditetapkan oleh seluruh ulama ahli nasab. Dan memang tidak ada satupun kitab ahlu sunnah wal jamaah yang mengingkari nasab Sada Ba'alwi. Para ahli sudah ngomong ini benar nasabnya keturunan Rasulullah SAW. Ada orang yang nggak tahu dari mana membatalkan, terus ngikuti orang yang nggak ahli seperti ini. Naudzubillah. Masing-masing itu ada ahlinya Pak. Ronaldo tadi dulu alim sepak bola, nggak boleh langsung jadi pelatih, nggak boleh. Walaupun dia alim baca kitab, tapi nggak boleh sembarangan masuk ke ranah ilmu-ilmu sedangkan dia nggak punya guru. Naudzubillah min dzalik. Bisa salah kaprah, nanti akan terjadi kerusakan luar biasa. Ini sekarang mulai timbul perpecahan di mana-mana. Yang dukung habaib, yang dukung dia, wis mulai sudah komen-komen di media sosial tuh, ada yang ngancam mau dibunuh lah, inilah. Apa ini? Ajaran dari mana ini? Ilmiah itu nggak membuahkan permusuhan. Karena itu kalau bukan ahlinya yang bicara, rusak ini nanti tatanan.
Jangan ikut-ikut kita. Jangan ikut orang yang bukan ahli. Ahli fikih, masalah fikih ngikuti ulama ahli fikih. Masalah tafsir ngikuti ulama ahli tafsir. Masalah nasab ngikuti ulama yang ahli nasab. Sudah selesai. Kita orang awam tidak dituntut oleh Allah untuk cari dalil. Wes itu urusannya ulama. Ngikuti ulama, selesai, selamat. Karena Nabi yang nyuruh kita untuk mengikuti para ulama yang ahli di bidang masing-masing. Jika suatu urusan diserahkan kepada selain ahlinya, fantadiri sa'ah, tunggu kerusakan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini di antara tafsiran daripada ayat ini oleh Asy-Syaikh Sya'rawi yang mengatakan wa yufsiduna fil ard, yaitu terjadinya kekacauan di mana-mana. Masalah apapun diserahkan selain ahlinya, maka tunggu, di muka bumi ini akan terjadi semakin rusak, semakin rusak, semakin rusak. Ulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang rugi. Na'udzubillah min dzalik. Rugi di dunia, rugi nanti di akhirat mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kesimpulan satu, hendaknya kita bersyukur dijadikan orang yang memenuhi janji kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor dua, jalin tali silaturahim. Walaupun mungkin ada orang yang memutus tali silaturahim, tapi kita berusaha untuk jadi orang yang baik, jalin silaturahim terus. Kemudian yang ketiga, jangan kita ngikuti seseorang yang bukan ahli di bidangnya. Nek sakit yang ngikuti dokter, jangan ngikuti bengkel motor. Nek motornya yang rusak baru ngikuti bengkel motor. Ada ahlinya masing-masing. Kalau tidak, kita akan jatuh dalam kerusakan, dalam kehancuran, sedangkan kita tidak menyadarinya. Na'udzubillah min dzalik. Kurang lebih minta maaf. Hada minni wa la minkum.